Malam, selamat berjumpa kepada teman-teman semuanya, kepada para peserta pelatihan dan lomba menulis fiksi mini bersama Duta Baca Indonesia. Semoga malam hari ini kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan menghasilkan karya yang terbaik. Kegiatan pelatihan dan lomba menulis fiksi mini bersama Duta Bahasa Indonesia berkat kerjasama GBM, Guru Bisa Menulis, dengan SIP Publishing, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Sularsih SPD MM sebagai Kasih Kurikulum SMP yang telah menyempatkan waktu untuk mewakili Bapak Sukaton Purnomo Priyatmo yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Semoga beliau segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Selamat datang pula pada Ketua GBM Ibu Budianti dan Mas Indra dari SIP Publishing ya. Akan saya bacakan rundown acara untuk malam hari ini. Yang pertama sambutan dari saya sendiri, kemudian sambutan dari Ketua GBM Ibu Budianti, sambutan dari SIP Publishing, sambutan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, kemudian dari narasumber kita, diskusi dan tanya jawab, foto bersama, menutup. Konsumsi nggak ada. Kita awali dengan ada. Coffee break-nya. Ya. Baik, mengawali kegiatan ini kita sambut Ketua Guru Bisa Menulis Kabupaten Semarang, Ibu Budianti, untuk memberikan sambutan. Dipersilakan Ibu Budianti. Ibu Budianti. Bentar ya, kita tunggu Ibu Budianti dulu ya. Sepertinya terlempar Ibu ZRW Ya. sudah ada nih. Sebentar. Saya telepon dulu. Assalamualaikum. Oh iya, pakai HP nggak apa ya. Oke. Mohon maaf, Mas Indra ini belum bisa masuk. Ini Bu Budianti. Ini yang minta masuk sudah saya masukkan semua, Bu. Oh iya. Sudah saya masukkan semua yang request masuk. Oke. Budi Yanti ada tuh. Budi Yanti. Ibu Budi Iya, Yanti, Bu. Yuk, ini di mute, Bu. Ibu di itunya apa Yanti. Mikrofonnya, Bu. Bu Budi Yanti mikrofonnya itu. Masih diklik, masih di mute mungkin Mas Indra. Udah bisa buka. Udah bisa. Iya. Udah bisa? Tes. Tidak bisa ya? Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berjumpa dalam acara kegiatan pelatihan dan lomba menulis fiksi bersama Bapak Bulagong ini ya. Lama sudah tidak jumpa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama, yang terhormat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, yang kali ini diwakili oleh Ibu Sularsih selaku Kasih Kurikulum SMP. Kemudian kepada Mas Bulagong, narsum kita, saya hormati. Kemudian Mas Indra Gunawan selaku Ownership Publishing.
serta Bapak Ibu semua peserta pelatihan pada malam hari ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat berjumpa dalam acara pelatihan kali ini. Tak lupa kepada anggota GBM yang tak henti-hentinya selalu kita ingatkan untuk selalu berliterasi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Ya, Bu Budianti. Ya, sudah ada. Oh, kok saya nggak ada. Masih ada, saya masih bisa ini. Masih. Masih, tapi kok di Masih. HP. Oh ya, oke, kok macet nggih. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu dalam acara yang sangat luar biasa. Pesertanya sampai berapa? Tadi 1000 lebih, ini luar biasa. Ini terbukti bahwa antusias berliterasi semakin tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukaton yang telah memberi restu, merestui acara kami yang digagas dengan acara pelatihan ini. Jadi kami adalah dari komunitas guru bisa menulis yang ada di Kabupaten Semarang yang sudah menelurkan beberapa buku, termasuk semoga yang hari ini nanti juga akan menelurkan sebuah buku. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Gulagong yang berkenan hadir. Ini adalah seorang Bapak Duta, Duta Baca Indonesia. Mari kita saling mengenal Duta Baca Indonesia. Tak lupa kepada Si Publishing yang menggandeng kami untuk berliterasi dengan GBM. Kita tetap berliterasi. Tak lupa kepada semua peserta yang hadir di sini yang luar biasa antusiasnya. Saya atas nama GBM mengucapkan terima kasih tak terhingga sehingga acara ini nanti semoga berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Bapak Ibu semua bahwa di sini Pak Gulagong bahwa ini grup kami itu sebagian dan mungkin ini kami memang tujuan dari GBM adalah mengajak para guru utamanya dan pegiat literasi yang dari Kabupaten Semarang untuk gemar menulis karena guru dan literasi serta menulis itu tidak bisa dipisahkan bagaikan kepingan yang saling berkaitan. Bahwa ada istilah bahwa guru mulia karena karya. Mari kita bersama-sama untuk menorehkan sebuah tinta dalam sebuah karya yang nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ada pepatah bahwa guru mulia karena karya, ada juga orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau kita tidak berkarya itu katanya akan hilang ditelan oleh sejarah. Ngaten Bapak Ibu, monggo diikuti dengan baik. Semoga kegiatan ini bermanfaat sehingga kita bisa menulis. Nanti mohon misalnya ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan oleh beliau. Pak Gulagong akan dengan jelas memberikan pengarahan, memberikan ilmu yang tak terhingga. Kita gunakan kesempatan ini dengan baik sehingga kita punya jejak dalam kegiatan ini selain nanti insya Allah akan ada sertifikat dan lain itu adalah bonus, tapi yang utama bagi kita adalah kita bisa belajar. Kita akan belajar sampai ke ujung dunia, sampai ke negeri Cina, itu istilahnya bahwa kita tidak akan henti. Saya pun tetap masih merasa kurang untuk selalu belajar. Ngaten Mas Gulagong, Bu Sularsih, dan yang lain-lain peserta semua pelatihan ini ikuti dengan baik. Semoga acara ini membawa manfaat, membawa berkah kepada kita semua. Demikian sedikit sambutan dari saya. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam tutur kata saya ada yang kurang berkenan.
Saya kembalikan kepada Bu Lastri. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari si publishing Mas Indra Divandra. Persilakan Mas. Suara saya jelas nggak Bu Sulastri? Iya, jelas nih. Oke. Kalau saya jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang kami hormati, Pak Golagong, Duta Bahasa Indonesia yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, yang kami hormati dari Disdikpora Kabupaten Semarang, ya, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang, yang kami hormati Bu Budianti dan segenap pengurus GBM Guru Bisa Menulis, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang sudah mengikuti, sudah mendaftar pada kegiatan ini, dan kegiatan ini merupakan kerjasama dari GBM, si Publishing, didukung oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang. Dan alhamdulillah animo dari para peserta ini banyak banget ya, ini luar biasa sekali, ada 1136 sampai dengan sore tadi, dan kayaknya masih bertambah tadi. Ini membuktikan banyak yang berminat ya untuk belajar fiksi mini. Jadi ini Pak Golagong ini kayaknya yang ikut ini 70% baru, karena ini kebanyakan dari Kabupaten Semarang ini. Jadi mungkin nanti materinya bisa lebih dari awal gitu. Ini kayak saya lihat ini banyak yang belum pernah ikut kelasnya Pak Golagong. Dan kami dari si Publishing mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungannya, dan semoga nanti bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan ini, dan nanti ada sertifikat ya yang ditandatangani nanti Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang, dan juga nanti ada hadiah ya, hadiah bagi para penulis terbaik, dan yang lolos kurasi ini nanti akan diterbitkan sebuku dengan Golagong. Jadi Bapak Ibu simak dengan baik materinya supaya nanti bisa menulis fiksi mini dengan baik dan bisa lolos. Ingat ya, jadi tidak semua peserta ini lolos kurasi ya. Jadi hanya yang memenuhi syarat dan memenuhi standar yang akan diloloskan dan bisa sebuku dengan Duta Bahasa Indonesia. Nah ini Pak Golagong ini kemarin filmnya baru saja tayang di bioskop. Saya udah nonton dan banyak penonton juga di Indonesia. Ratusan ribu penonton sudah menonton film yang berjudul Balada Siro yang diadaptasi dari novel Pak Golagong. Nah ini suatu kesempatan besar kita bisa nanti sebuku dengan Pak Golagong. Jadi saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga nanti bisa lolos kurasi semua. Dan yang tidak bisa ikut Zoom ini nanti bisa mengikuti lewat YouTube. Karena ini ada beberapa yang sinyalnya susah. Yang di gunung-gunung ini katanya sinyalnya susah. Dan ini nanti bisa mengikuti lewat Zoom. Menyusul nggak apa-apa. Nah ini dari 1000 sekian peserta baru 347 yang join Zoom. Mungkin ada yang acara khusus ya malam Jumat ataupun ada yang terkendala sinyal, tetapi semuanya nanti bisa ikut dan boleh ikut melalui YouTube gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang yang diwakili oleh Ibu Sularsih, Kasih Kurikulum SMP. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Jelas nggih suaranya? Jelas, Mbak. Jelas. Oke.
Yang kami hormati Pak Golagong selaku Duta Baca Indonesia, Mas Indra dari SEP Publishing, Bu Budianti, serta rekan. Dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan adalah peserta pelatihan dan lomba menulis fiksi bersama Duta Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan ini, yang mana sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari beliau, Bapak Kepala Dinas, karena saat ini sedang kondisi tidak agak kurang enak badan dari kemarin. Dan beliau Bapak Sekdin yang tadinya memang mau menggantikan Bapak Kepala Dinas, ternyata beliau juga ada kegiatan yang memang tidak bisa digantikan, dan tadi sore kami dipandu oleh beliau untuk menggantikan, mewakili beliau dalam rangka kegiatan pelatihan dan lomba menulis fiksi bersama Duta Baca Indonesia. Pertama-tama kepada Pak Golagong kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti harapan kami dari Didikbudpora Kabupaten Semarang, kegiatan ini nanti kami mohon bimbingannya supaya ke depannya kegiatan ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih luas, nanti mengimbas kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Semarang khususnya dan guru-guru yang berada di wilayah seluruh Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini kami sangat mengapresiasi mewakili beliau Bapak Kepala Dinas, karena kegiatan ini memang sangat positif sekali, terutama adalah saat ini lagi berkembangnya penekanan pada literasi, yang mana literasi saat ini memang dalam kondisi yang perlu diperhatikan untuk perkembangannya, baik itu kepada guru sendiri maupun kepada siswa dalam pembelajaran. Untuk itu selaku Dinas Pendidikan Kepemudaan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menyambut kegiatan ini dengan senang hati, dan kami menyupport kepada teman-teman GBM di Kabupaten Semarang untuk melanjutkan kegiatan ini nantinya secara terus-menerus, jangan berhenti sampai di sini, untuk membawa teman-teman, rekan-rekan guru terutama yang di Kabupaten Semarang maupun yang berada di luar di Indonesia, khususnya umumnya di Indonesia, kami persilahkan nanti kegiatan ini bisa dikembangkan dan dikemas lagi menjadi kegiatan yang nantinya bisa meningkatkan literasi yang ada di khususnya Kabupaten Semarang dan umumnya di Indonesia. Untuk itu kami selaku Dinas Pendidikan selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan GBM yang nantinya apabila akan melakukan kegiatan lagi, dan kami juga berharap untuk kegiatan ini bisa mengimbas tidak hanya kepada guru, tapi juga nantinya bisa berkembang lagi mungkin kepada siswa, kepada mungkin Mas Indra nanti bisa memberikan memfasilitasi teman-teman GBM yang nantinya akan lebih luas lagi kegiatan ini selain kepada guru yang ada di Kabupaten Semarang dan umumnya di Indonesia. Jadi kami berharap dan terima kasih sekali dengan kegiatan ini. Harapan kita literasi yang ada di Kabupaten Semarang, khususnya yang saat ini memang ini sangat terkait erat juga dengan literasi yang ada di Kabupaten Semarang, khususnya di rapor pendidikan Kabupaten Semarang, ya, literasi kita memang masih ada rekomendasi dari Kemendikbudristek yang memang harus perlu ada penanganan dan tindak lanjut lebih dalam lagi dalam perencanaan, baik itu tingkat satuan pendidikan maupun tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Maka kami sangat berharap dan berterima kasih kepada GBM yang telah memprakarsai kegiatan ini sehingga kegiatan pengembangan literasi yang ada di Kabupaten Semarang khususnya dan umumnya nanti di Indonesia akan lebih berkembang menjadi lebih luas lagi. Dan ini saya lihat peserta yang bisa masuk
sekian banyak, dan kami tadi informasi dari panitia bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia. Itu luar biasa dan diaplos, dan ini baru yang berapa kali nggih Bu Lasri kegiatan ini dilaksanakan? Di Kabupaten Semarang 2 kali ini. Iya, berarti Semarang, alhamdulillah. ada. Ya, alhamdulillah berarti kegiatan itu akan ada kesinambungan dan berkelanjutan. Nggih. Jadi nanti harapan kami kegiatan ini ada punya target, nggih, Bu, selaku teman-teman dari GPN. Jadi nanti target itu monggo nanti bisa dikomunikasikan dengan beberapa pihak yang nanti terkait sehingga bisa membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan yang serupa seperti ini ataupun yang lainnya. Yang jelas kami selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan sangat menyupport kegiatan ini dan sangat mengharapkan adanya tindak lanjut ataupun pengembangan dari kegiatan ini. Kiranya itu dari kami selaku Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Selamat berlatih untuk menulis dalam bimbingan beberapa narasumber. Narasumbernya ada berapa, Bu Lasri? Ada 1. Dari Pak Golagong, nggih? Iya. Nah, nggih. Alhamdulillah, semoga nanti jangan hanya karena melihat hadiah yang di situ terpampang, tapi lihatlah atau galilah potensi yang ada pada Bapak Ibu guru semuanya, sehingga potensi yang ada pada Bapak Ibu guru sangat bermanfaat dan nantinya ke depannya khususnya untuk murid-murid dan juga lebih luasnya adalah untuk masyarakat Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Semoga kegiatan pelatihan dan lomba penulis fiksi bersama Duta Baca Indonesia ini nanti akan berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan buah hasil yang luar biasa, berdampak, berimbas kepada pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang maupun yang berada di Indonesia pada umumnya. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sularsih, Ibu Budiani, dan Mas Indra Devandra. Selanjutnya kita akan menyambut, saya panggilnya Mas Golagong aja ya. Enak Mas Golagong nih. Mas Golagong yang menjadi narasumber kita. Siap. Ya. Mas Golagong ini saya membaca di internet, saya buka tulisan saya menulis Golagong gitu ya. Ternyata ada CV-nya nih. CV-nya tuh ternyata nama aslinya Mas Heri Hendrayana Haris ya. Ya. Pernah singgah di 20 negara sebagai penulis jelas ya. Kemudian saat ini sebagai Duta Baca Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Mas Indra salah nih ngomongnya nih. Mas Golagong ini pendiri Rumah Dunia di Serang, Banten. Sebagai penulis 125 buku. Keren ya. Dan yang paling keren lagi ternyata Mas Golagong ini atlet badminton. Baru tahu nih saya nih, keren luar biasa nih. Nah, yang ingin berkenalan lebih lanjut lagi atau ingin mengetahui kurikulum vitae-nya Mas Golagong, silakan buka di internet. Golagong pasti ada. Nah, sekarang sepertinya kita nggak sabar ya menanti bagaimana kegiatan hari ini. Kita sambut Mas Golagong. Silakan Mas Golagong. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hormat untuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Salam hormat juga untuk guru bisa menulis dan semua yang hadir di sini malam ini ya. Terima kasih Mas Indra yang tidak bosan-bosan ini mengajak saya memberi pelatihan fiksi ini. Kalau pesertanya banyak, kadang-kadang saya suka ngeri ya, karena akan banyak buku dan saya harus menulis banyak
cerita pendek atau fiksi mini. Dan saya senang karena menulis itu mengajak kita atau mengajak otak terus berpikir dengan cara seperti itu. Insya Allah kita akan selalu diberi kewarasan. Jadi kita akan terus waras. Karena fiksi mini itu melatih mata batin kita untuk lebih kritis. Mas Indra, saya share ini ya, share materi ya. Iya, silakan, silakan. Yes. Sebentar. Ini yang lain sudah siap ya. Oke. Ya, ada 30% yang pernah ikut ya, 30% ya. Berarti 70% lumayan lah. Oke, malam ini saya mencoba mengupdate lagi PowerPoint-nya. Tadi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga mengatakan bahwa literasi kita belum maksimal ya. Kemarin saya sepanjang 2022 saya mengunjungi beberapa kota, bertemu dengan guru penggerak. Di Sumbawa bulan September 2022 guru penggerak meluncurkan 200 buku. Di Mojokerto satu sekolah SMA 1 Negeri Puri Mojokerto itu ada pojok literasi, kemudian buku-buku yang ditulis oleh gurunya banyak, bahkan ada murid kelas 3 SMA 1 Puri menulis 200 buku. Semuanya secara self publishing atau menerbitkan sendiri. Di Berau, Kalimantan Selatan, Berau itu Kalimantan Timur. Itu ada pameran di Dinas Perpustakaan. Sekolah-sekolahnya memamerkan buku yang diterbitkan. SMA Negeri 1 memamerkan 900 buku. Bayangkan. Jadi memang guru-guru di Indonesia sekarang sedang tren menulis. Hanya menulis ada yang untuk menaikkan karir setelah 1-2 buku selesai. Ada yang memang hobi, ada yang ikut-ikutan. Nah, mudah-mudahan malam ini memang hobi sehingga paralel dengan kegiatannya. Nah, ya. Malam ini yang akan saya bagikan adalah fiksi mini. Ada yang tahu apa itu fiksi mini? Yang 30% pernah ikut jangan, yang 70%. Mbak Antriani, Ridwan SAG, Ika Bonita. Fiksi mini adalah jawab di kolom chat. Silahkan. Siapa yang tahu fiksi mini itu apa? Cerita super pendek. Oke, itu saya Purna Apria. Purna Apria itu di mana? Sumbawa kalau nggak salah. Cerita pendek, karangan pendek, cerita pendek. Ayo terus, cerita fiksi yang pendek, cerpen yang kurang dari 100 kata. Cerpen flash, karya sastra pendek, cerita pendek. Ya oke, adiknya cerpen, cerita sangat pendek, cerita singkat, fiksi mini, cerita fiksi, cerita pendek, berasal dari karangan imajinasi. Oke. Ya, cerpen 3 paragraf. Oh, enggak. Ini cerpen 3 paragraf. Enggak. Itu pentigraf ya. Beda. Beda ya. Fiksi mini berbeda dengan cerpen 3 paragraf. Beda ya. Oke, lanjut. Oke, semuanya menjawab hampir benar. Ada yang benar, hampir benar. Enggak apa-apa ya. Nih, fiksi mini adalah ceritanya bergerak cepat seperti kalau kita melihat orang surfing atau kita naik jet coaster. Ya. Ending ceritanya ibarat seorang peselancar di pucuk ombak. Jadi kalau kita ngelihat orang surfing, wah berdebar-debar, atau naik jet coaster atau orang ski, itu dia fiksi mini. Banyak resiko, banyak konflik. Bukan banyak konflik. Banyak tafsir, tebakan-tebakan kemana nih endingnya, gitu ya. Oke, lanjut. Nih baca nih, dibaca lalu
Kalau ada yang ingin berkomentar, silahkan. Dibaca ya, nanti di kolom chat. Ada yang mau berkomentar? Cerita misteri Neni Yuliani menebak cerita misteri. Oke, silahkan. Bagaimana perasaannya, tumpahkan saja ya. Tidak usah takut. Nggak perlu pakai teori. Horor, oke. Dari Nina Rahmania. Cerita tentang sisi kegelapan, merinding, serem, cerpen misteri, horor, imajinasi, cerita horor ngeri, surrealis, kakeknya sudah meninggal, luar biasa pendek tapi ending. Nah ini nih, jadi luar biasa pendek tapi ending horor ternyata terbayang sebelumnya. Cerita horor terbawa dalam alur suasananya. Oke, ini horor ya. Oke, nah sekarang saya bawa ke yang lain. Nih, tuh, ini yang tadi horor itu diterbitkan jadi fiksi mini horor, judulnya Susana. Oke, lanjut. Nih, silakan baca. Bu Wawat dan Buyung. Silakan baca lagi. Ini dia fiksi mini. Jadi teori dan praktek saya gabungkan ya. Silakan baca dan komentar lagi. Mah, minta minum lagi sih, Mah. Yang panas, Mah. Biar semangat. Kopi aja lah, ngantuk, Mah. Tolong, Mah. Ya, mau kopi aja. Tolong ya. Wah, iya malam Jumat sekarang ya. Harusnya nih pelatihan fiksi mini horor, Mas Indra. Oke, yang ini baca Bu Wawat dan Buyung. Ria lagi di kos sendirian. Maesaro. Oke, yang ini silakan dibaca. Yang ini bagaimana? Ya ampun Buyung, gimana tuh humor ya? Jadi dari horor ke humor, itu fiksi ini harus beragam. Kita harus bisa. Jadi fiksi mini itu, kamu lihat warna merah ya di bawah tuh, disitulah sebetulnya kejutannya. Jadi fiksi mini itu memberikan akhir cerita yang membuat kita terkejut dan tidak menyangka. Ya, begitu. Nah, itu bisa cerita lucu, bisa cerita horor, bisa macam-macam ya. Jadi tidak selalu harus horor. Ya, plot twist Rosiana benar atau twist ending. Oke, lanjut ya. Nah, apa nih? Jadi flash fiction itu hadir. Sebetulnya flash fiction itu hadir sejak tahun jebrot. Tahun jebrot tuh tahun sebelum ada internet, ketika saya masih remaja, tahun 70-an. Jadi di majalah itu sering ada sisa halaman kosong. Lalu dibuatlah namanya cerita mini. Tuh, cerita mini. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lagi di era internet ini karena ini dia, selalu terburu-buru, cepat bosan, jangan terlalu panjang, cenderung menyendiri. Nah, kamu termasuk pembaca yang mana? Yo. Silakan.
kamu termasuk. Mah, tolong ambilin brown sugarnya ya, yang gula coklatnya itu. Gula coklat. Iya bener, gula Jawa. Ayo, termasuk yang mana kalian? Cepat bosan, terburu-buru, cenderung menyendiri ya. Kalau menyendiri tuh dikasih fiksi mini horor aja, biar serem di kamarnya ya. Langsung terhubung semuanya. Allah, benar semua, selalu terburu-buru. Jadi bentar-bentar udah langsung berangkat karena MRT, bis kotanya, mobilnya udah mau berangkat, jam kerja, masuk sekolah, ya. Oke, ya, udah setuju saya ya. Rata-rata memang cepat bosan. Oke, lanjut lagi ya. Nih, adik-adik, teman-teman, ibu guru, bapak guru semuanya. Jadi di dalam sastra itu ada yang disebut semacam pakem ya. Ada 3 jenis cerita pendek, bukan novel ya. Di cerita pendek itu ada yang disebut fiksi mini yang sekarang kita pelajari, namanya cerita pendek yang sangat pendek. Yang kedua, cerita pendek yang sangat panjang, long short story. Atau sering disebut novelet, pakai let ya, bukan novel, novelet. Jadi pertengahan. Ada juga yang cerita pendek standar yang sering kita baca di koran, jadi standar. Nah, kalau cerita pendek yang panjang dan cerita pendek yang standar, short story, itu lokasinya boleh banyak, tokohnya boleh banyak, konfliknya boleh banyak, pindah-pindah gitu ya. Disesuaikan juga, biasanya 10.000 karakter, ada yang 2.500 karakter, ada yang 5.000. Nah, tolong itunya gulanya di meja. Thank you. Ini ada sekretaris pribadi mengantarkan kopi dari mana nih, Mah? Wonosobo. Ada yang dari Wonosobo nggak? Kopi Wonosobo. Saya kolektor kopi. Bentar ya. Wah, kopi nih. Aduh, ngantuk saya. Pakai brown sugar. Ya, jadi apakah itu cerita mini? Nah, baca ini, pelajari ini, ya. Aduh. Fotoin. Nah, ini baca ya. Aduh, kopinya enak banget ini. Alhamdulillah. Saya pernah nonton Sad Boy, siapa tuh? Fajar Sad Boy. Dia minum tuh mengikuti sunnah Nabi. 3 teguk membaca doa Bismillah, lalu Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi saya jelasin ya. Flash fiction itu sekali lagi sejarahnya itu sudah dimulai dari dulu di Indonesia, apalagi di Amerika ya, di luar negeri itu dulu banget. Dari tahun 1920-an. Nah, kalau di Indonesia tadi sejarahnya ada ruang kosong, sisa ruang di majalah atau di koran. Maka disebutnya cerita mini, gitu ya. Nah, sekarang di era internet ini semuanya disesuaikan. Kalau ditanya umumnya berapa sih? Di bawah 1.000 kata. Nah, saya sama Indra untuk dibukukan ini sepakat 500 ke bawah, 500 kata ke bawah, 300, 500 ke bawah. Kalau menurut Wikipedia 100 sampai 250 kata. Boleh nggak apa-apa. Kalau Twitter 100 sampai 140 kata. Nah, di Instagram, di Facebook, di mana lagi? Di website, silahkan diatur aja. Yang jelas ada aturannya. Nah,
Mau 100 kata, 200 kata, 300 kata, 500 kata, ada aturannya, ada syaratnya ya. Nah, syaratnya itu apa? Ini dia nih yang harus dikuasai. Ya. Betul memang jangan panjang-panjang, betul, tapi disesuaikan dengan medianya gitu ya. Dengan medianya. Tuh, bentar, ini saya sibuk kopi dulu ya. Jadi kalau penulis itu banyak makan, tidurnya sedikit. Sudah dikuasai nih? Udah paham ya? Ini sampai 200 message ini gimana sampai tamatnya ya? Oke, apa syaratnya? Nih, tuh baca ini ya. 7. Ini, sorry. Ini satu peristiwa ya, bukan satu adegan. Ini belum kuubah aja nih. Silakan. Berpikirnya minimalis. Karakternya harus kuat. Setting cerita harus terjadi di satu lokasi, satu waktu. Misalnya di rumah, di pinggir jalan, di toilet. Malam sampai ke subuh boleh, jangan terlalu banyak. Kalau malam sampai ke pagi dalam satu peristiwa boleh. Konflik selesai ya saat itu juga. Diksinya kuat, endingnya mengejutkan ya, dipelintir. Alur ceritanya cepat. Ya, minum kopi dulu, Al Ayubi. Oke, udah paham ini ya. Lanjut. Tuh. Nah, harus masuk ke sini. Idenya dari mana? Nanti saya ceritain proses kreatif saya, target pembacanya buat siapa? Anak-anak, remaja, orang dewasa. Kayak tadi saya bikin Bu Wawat dan Buyung, cerita horor ya kan? Temanya apa? Apakah horor, apakah kritik sosial? Ngomong-ngomong Mas Indra, suara saya oke? Iya, oke nih Mas. Oke ya, lanjut ya. Iya lanjut. Jelas, Oke. jelas banget, jelas. Oke. Bentar. Oke, ini amanatnya apa? Premis. Nah, premis yang kadang-kadang susah. Misalnya premisnya tadi yang cerita horor tuh, misalnya premisnya melatih anak untuk berani jika jika lewat kuburan misalnya. Premis tadi misalnya anak nakal kadangkala lebih peka pada hal-hal kecil, gurunya misalnya kayak gitu. Sinopsisnya bagaimana? Nah, sinopsis itu alur ceritanya. Tokohnya siapa? Karakter tokohnya baik, buruk, jahat, atau di wilayah abu-abu. Setting waktunya pagi, siang, malam. Setting lokasinya di mana? Alurnya maju mundur. Bisa kalau flash fiction itu diupayakan alurnya maju aja, walaupun ada flashbacknya dalam bentuk dalam bentuk dialog atau deskripsi atau narasi sebentar. Jangan terlalu panjang, jangan pindah lokasi karena terlalu mepet waktunya. Nah, apa itu plot? Plot itu adalah jiwanya, ruhnya. Kalau misalnya kita menulis saya lapar, itu namanya alur. Tapi kalau plot, saya merasakan lambung perih karena sejak pagi belum diisi sarapan. Nah, itu dikasih plot. Kalau tadi kan misalnya Rudi berangkat ke sekolah, itu alur ceritanya bergerak maju, tapi belum dikasih ruh. Nah, kalau dikasih ruh, Rudi menjalankan motornya dengan kencang karena sebentar lagi waktu ujian nasional tiba. Dalam waktu 30 menit lagi misalnya. Nah, itu pakai plot. Apa itu plot point? Plot point adalah peristiwa yang menggerakkan cerita. Peristiwa besar. Kalau misalnya tadi ya,
Rudi pergi ke sekolah naik motor. Tiba-tiba di perempatan jalan, sebuah truk menabraknya. Itu plot point. Jadi ketika ditabrak itu, maka itulah plot point. Bergerak ceritanya. Pembaca akan menunggu, Rudi mati apa enggak? Gitu. Nah, kalau kita nonton film Finding Nemo, itu plot point-nya adalah ketika Nemo dijaring, sehingga penonton menebak-nebak apakah ayah ibunya bisa menemukan dia atau tidak. Konflik dialog, nanti saya jelasin semuanya ya, ambil jalan. Oke, nih baca lagi ya, harus dibaca. Malam Jumat ini, yang di kamar kos, lihat ke belakang jendelanya ditutup. Silakan direspon. Harusnya pakai musik, Indra, musik gitu ya. Silakan direspon. Yang harus dipelajari endingnya. Kasihan yang jomblo, nggak ada temen. Saya kalau ke hotel seneng ngumpulin ini nih, gula coklat brown sugar. Aduh, nikmat kopinya. Ya, yang sendirian membaca ini, kalau bulu kuduk Anda berdiri, berarti Susana ada di belakang. Malam Jumat ini. Nah, kok di sini juga ada yang tertawa nih. Oke ya, jadi yang warna merah inilah kuncinya nih. Ya, happy birthday Susana. Nah, soal bahasa, kalau narasi ya, jadi narasi itu begini. Kalau narasi itu aktif. Aku jinjing 2 tas berisi 10 kotak pizza sepesanan Susana. Jadi si akunya udah hadir sebagai tokoh. Jadi kalau menulis cerita pendek, apakah itu flash fiction atau cerpen biasa atau cerpen yang panjang, usahakan kalau mau memakai point of view atau sudut pandang akunya jangan aku penulis, tapi aku menjadi orang lain. Nah, di sini saya si penulis nih menjadi aku penjual kurir pizza ya. Nah, jadi ketika narasi, jadi narasi tadi ya, aku jinjing 2 tas berisi 10 kotak pizza pesanan Susana. Jadi si akunya lagi jalan ngejinjing pizza. Itu namanya narasi, aktif. Tapi kalau pakai deskripsi itu statis, maka biasanya begini. Bulan purnama menerangi kuburan Belanda yang sudah berumur tua. Angin bertiup kencang. Nah, itu namanya deskripsi atau statis. Si tokohnya tidak masuk di sana. Kalau mau lebih serem lagi, narasi misalnya. Seorang noni Belanda duduk di batu nisan ketika bulan purnama
ketika bulan purnama. Nah, begitu. Ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang warna merah inilah kuncinya. Lanjut ya. Nah, contohnya lagi. Sekarang ini benar-benar ke contoh ya. Nih, saya mau ngejelasin bahwa Fiksim ini sudah dimulai tahun 1920. Ada yang namanya Ernest Hemingway. Dia penulis ternama di Amerika. Dia matinya bunuh diri. Dan kalau nggak salah ini dirayakan dengan Shakespeare. Shakespeare ini penulis novel, penulis drama Romeo and Juliet dan banyak naskah lainnya, Macbeth dan sebagainya lah banyak. Yang sastra Inggris pasti tahu. Nah, dua penulis ini mati pada tanggal yang sama, 23 April dirayakan sebagai Hari Buku Sedunia, World Book Day. Kalau nggak salah ya. Nanti cek lagi di Google. Nah, Ernest Hemingway ini pernah bertaruh dengan teman-temannya di sebuah kafe sambil minum bir. Dia bilang, saya bisa menulis novel pendek. Ditantang. Taruhan berapa dolar saya lupa. Dia menulis dijual. Titik 2, sepatu bayi belum pernah dipakai. Nah, saya bikin ini. Dicari. Titik 2, perempuan solehah beranak 3 pun tidak apa. Nomor 2, contohnya lagi, ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik tapi berlumuran darah. Lagi di bawahnya, aku memutuskan membeli rumah itu walaupun persis bersebelahan dengan kuburan yang dipayungi pohon beringin. Nah, sekarang teman-teman semua bikin seperti ini. Silakan. Harus ada tokoh, harus ada konflik, endingnya mengejutkan. Ini kan ada tokoh, lalu ada konflik, endingnya mengejutkan. Silakan. Mah, minta tolong sih ambilin lagi brown sugar, Mah. Di, tolong. Ya, saya tunggu ya di kolom chat. Ayo, berani aja, nggak usah rasanya satu. Ya, jadi nggak usah takut. Thank you. Ayo bikin contoh seperti ini. Ernest apa temannya D.H. Lawrence. Terus aku malah fokus ke gula Jawa. Ayo. Ayo bikin. Aku minum kopi, ternyata sisa kemarin ya kurang nendang. Jadi ternyata rasanya amis darah misalnya. Aku jatuh hati pada lelaki, tapi ternyata dia sudah beristri. Itu biasa. Tapi kalau aku jatuh hati pada lelaki, tapi ternyata dia hombreng. Nah, itu lebih mengejutkan. Aku membuka sebuah peti, ternyata bukan emas isinya, tapi buku diary yang berkisah tentang bunuh diri seorang bunga desa. Oh, menarik ini. Menarik ini. Siapa nih? Indah Safitri. Oke, selamat ya. Anda layak makan bersama saya ya. Saya sama-sama malam Jumat. Saya di Serang, kamu di tempat kamu makan. Oke, siapa lagi nih? Gadis remaja yang tertabrak kereta api karena frustasi dia hamil kekasih. Ini pemberitahuan, jangan harus kejutan. Ya. Jadi ini linear gitu. Aku mencari sendal jepit di musola bersama temanku. Aku menuduh Andi mengambilnya. Ternyata ayahku yang selesai sholat mengambil di semak-semak. Ayahku yang mengempatkannya. Ini satu paragraf. Kemana di? Kafe. Ya. Hati-hati. Udah dikunci tuh. Kuncinya di atas musola. Menjadi diri ini terlalu panjang dan ini sebetulnya kejutan ayahnya yang menyembunyikan, tapi diolah lagi satu kalimatnya ya. Menjadi diri sendiri walau berdiri di atas duri. Apa yang kurang ya? Lumayan. Dijual rumah seisinya dengan 1 juta mantan. Mantan dijual rumah seisinya
dengan sejuta mantan. Nah, ini kurang lah. Dicari kurir pizza, terakhir hilang antar pesanan ke rumah tua. Ini menarik ini. Menarik ya. Dicari kurir pizza, terakhir ini nggak karena ini menarik ini. Nanti harusnya dicari kurir pizza dengan gaji tinggi. Karena kurir terakhir hilang ketika mengantar pesanan ke rumah tua. Rasanya seperti hantu berjalan di dunia ini. Kurang ini tokohnya nggak ada. Kulkas 2 pintu dijual 200.000 saja, tapi pintunya diganti korden. Ini lucu. Oke, ini lucu-lucuan. Tapi ini kurang nendang lah. Aku diam, hati ini bicara. Ini quote ini. Pelaku itu melarikan diri dengan segenggam berlian sebelum dihakimi massa. Kurang kayaknya. Kalau udah melarikan diri sebelum dihakimi massa, yaitu harusnya pencuri berlian itu dihakimi massa, dan ternyata dia anak dari pemilik berlian. Nah, begitu ya. Itu baru tuh nendang ya. Penjual roti memakai mukena. Penjual roti memakai mukena. Dan ternyata dia laki-laki. Nah, itu baru kejutan ya. Terlihat seorang guru muda dengan senyumnya yang manis, tapi suaranya sangat menggelegar laksana serigala. Nggak ada endingnya, tidak ada. Kurang. Aku makan coklat, ternyata itu kotoran kambing. Kurang. Aku berhasil kembali lagi ke tempat. Ini kurang juga. Siapa nih Jatil? Aku berhasil kembali lagi. Dia terlelap namun tak pernah bangun lagi. Lumayan. Kanguru yang kutemui itu mengantongi kepala manusia. Oh, ini menarik nih. Kanguru yang kutemui itu mengantongi kepala manusia. Ini menarik. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nanti supaya bisa ada tanya jawab. Nih, baca lagi nih. Ini judulnya apa nih? Bola tenis. Nah, coba. Tadi kan lucu-lucuan, horor, cerita remaja. Sekarang ini keluarga. Mudah-mudahan nggak kena diabetes ya. Nih banyak makan brown sugar saya. Tapi cuma saat minum kopi saja. Besok saya ke Sumatera Barat. Ada yang Sumatera Barat nggak di sini? 1 minggu. Ke Padang, Pasaman Barat, Baso Agam, terus ke Bukit Tinggi. Oke ya, sudah dibaca? Komennya bagaimana? Nah, Pak Vio dari Sumbar, ketemu ya? Nah, silakan. Ini cerita tentang keluarga. Ini cocok buat ibu-ibu muda ya. Ini siapa nih yang bisnis digital Khairun? Wah, ini udah bikin sinopsis. Aku pulang dari kerja shift malam dengan berjalan kaki menuju gang rumah. Kulihat dari jauh sosok laki-laki di ujung gang. Rasa was-wasku timbul karena takut jika orang tersebut adalah orang jahat. Kuberanikan diri melewatinya. Saat aku semakin mendekatinya, rasa takutku menjadi-jadi.
Setelah mendekatinya terdengar suara menyapaku dan ku kenal suara itu, ternyata dia ayahku yang menunggu kepulanganku. Masa ayah sendiri nggak kenal? Nih harus diperbaiki nih ya. Elsa, kamu laku keras. Wis. Demi uang Rp2.000, seorang penambang pasir tenggelam ke dalam sungai. Nah, itu pemberitahuan. Oke, udah baca nih. Yang bola tenis. Lanjut ya. Oke. Ayahku ada 3. Kutemukan sebuah dokumen penting, setelah aku buka isinya surat cerai. Surat cerai siapa? Harus dijelasin. Ya. Surat cerai ayah ibuku misalnya. Aku memakan tapi kata Ani, surga itu terletak di telapak kaki ibu, tapi ibuku sudah meninggal. Lalu surgaku pindah ke ibu tiri, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Bakar saja, bakar semaumu. Semaumu. Ayah berseru saat ibu tersenyum membolak-balik roti tawar. Yang dibakar roti tawarnya. Oke, sekarang apa lagi nih? Oke ya, lanjut ya. Nih, kado ulang tahun. Silakan baca. Baca yang ini ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa flash fiction itu bisa berbagai jenis tema. Kamu bisa bikin satu buku sendiri. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kata Renata, baru ku sadari. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Jadi Renata ini temennya Fajar Sad Boy. Nah ya. Kalau ada yang ngomong tadi, ada yang di komen cerita flash fiction ngeprank. Enggak juga, bukan ngeprank. Beda, kalau ngeprank kan bohong-bohongan. Ya kalau dimisalkan, jadi seperti kejutan gitu ya. Boleh, tapi bukan prank ya. Saya ada tuh satu cerpen fiksi mini judulnya Prank. Udah terbit tuh. Jadi tak terduga gitu ya. Bukan prank. Beda lagi. Nih, lanjutin tuh. Sekarang yang ini. Taufik laki-laki gak punya hati. Iya, aduh kalau ada cowok kayak gitu tonjok aja ya. Kurang ajar itu laki-laki kayak gitu. Orang udah ngarep ya. Dia tidak peka itu. Nah, sekarang di simpang jalan. Coba baca lagi. Tonjok. Pokoknya kalau kamu ada cowok kayak gitu, tonjok. Layak dia dapat tonjokan. Saya aja sebagai penulisnya sebel banget. Nah,
Ini dia saya mau bahas di simpang jalan. Novi Undari menebak cinta sejenis. Nah, tulang lunak LGBT. Nah, ini menarik. Jadi cerita di simpang jalan ini menceritakan LGBT, cinta sejenis, tapi saya tidak menuliskan itu dalam diksinya. Saya tidak menulis Rudi dan Yanto adalah pacar sejenis, nggak ada di situ, ya. Rudi dan Yanto kalau malam jadi Yanti, enggak juga, enggak ada. Jadi tafsir pembaca. Nah, itu penulis jangan membunuh tafsir pembaca, ditunjukkan. Ini jenis tulisan yang biasa disebut showing, showing, tunjukkan, bukan telling, bukan mengatakan. Kalau saya bilang telling gini, Rudi dan Yanto adalah sepasang kekasih sesama jenis. Tuh, bayangin kalau kayak gitu. Nggak asik banget, apalagi kalau misalnya kitanya beropini sebagai penulis. Rudi dan Yanto adalah sepasang kekasih sesama jenis, mereka durhaka, sama seperti zaman Nabi Lut di Sodom and Gomora. Nah, si penulis masuk intervensi, ya, intervensi, semoga langgeng. Di sini ada yang LGBT enggak? Nah, jadi penulis jangan intervensi. Biarkan aja pembaca yang menafsirkan, ya. Jeruk makan jeruk. Ya, jadi sekali lagi kita penulis jangan intervensi, jangan beropini. Makanya aku harus menjadi orang lain, gitu, ya. Teman tapi mesra. Oke, lanjut. Nah, ini ada buku terbaru saya loh, terbit dari di SIP Publishing. Ini 50 flash fiction beragam jenis dengan plot twist yang beragam, mengejutkan. Jadi kalau ada tanda tangan saya juga, nggak tahu nih udah habis apa enggak, Mas Indra. Halo Mas Indra, masih ada Mas Indra? Silakan menghubungi Mas Indra ya kalau mau beli ini. Judulnya Dari Mercusuar. Nanti cetak ulang yang di sini udah habis. Udah habis ya? Yang di sini ya. Silakan. Nah, jadi memang kalau ingin jadi penulis flash fiction harus banyak baca flash fiction. Dan flash fiction karya Golagong jaminan mutu. Jualan saya ya. Nah, baca ini agak susah nih. Jadi flash fiction itu beragam jenis. Ada yang serius, ada yang remaja, dan sebagainya. Silakan baca yang ini. Karangan Bunga. Wah, Muhammad Kurnia sudah punya, terima kasih ya. Apa nih di dalam buku ini ada fiksi mini, apa nih? Karangan Bunga ini ada fiksi mini aku. Oh ya, ada yang bareng ya. Nah, silakan. Karangan Bunga ini agak rumit, agak serius. Jadi proses kreatifnya saya sedang tajiah, duduk gitu ya, mendengarkan orang bicara tentang yang meninggal. Banyak karangan bunga datang dikirim oleh koleganya. Nah, disitulah mata batin saya, imajinasi saya, ini yang meninggal, bagaimana ya kalau saya jadi anak yang meninggal, tapi tidak diketahui oleh suami yang hidup. Ayah saya sudah meninggal. Nah, di situ. Lalu mereka, jadi yang meninggal itu dengan ayah saya selingkuh. Karena mereka tidak disetujui oleh ayah si perempuan. Dinikahkanlah dengan mantan preman. Nah, ayah saya sebelum meninggal dia bilang ke saya, kalau bapak meninggal dan nanti ibumu meninggal, kirim 10 karangan bunga.
Gitu, itu cara menyambut ibumu. Jadi Bapak akan menyambut ibumu di surga dengan 10 karangan bunga. Nah, itu ya. Jadi kata si aku, keren juga ya. Romantis juga cara ayahku menyambut kedatangan ibu. Semoga mereka bahagia di surga. Itu ya. Lanjut, lanjut. Nih. Di dermaga. Silahkan. Gak apa-apa ya, ini pusing gak nih? Ibu Budi, Ibu moderator, nggak apa-apa nih, contoh-contoh nggak pusing kan? Enggak, kalau saya udah biasa baca, enggak suka banget. Ya, silakan. Lumayan pusing, Mahyudin, lumayan pusing. Ada yang sudah, ini dermaga, ada yang sudah 1 buku ya. Nah, ini yang saya tampilkan di sini beda dengan di buku. Di buku ditambahin lagi lebih detail karena diberi ruang menjadi 500 kata. Tapi lokasinya tetap 1 gitu ya. Nah, di sini saya coba edit agar masuk 1 slide. Gitu. Jadi disesuaikan buat PowerPoint, buat Twitter, buat Instagram. Oke. Siapa yang mau komen? Ini di dermaga. Jadi saya ingat sekali cerita aslinya waktu itu saya sedang di sebuah dermaga di daerah timur. Saya tinggal di sebuah desa menunggu kapal laut ke Fak-Fak. Ya. Nah, di situ ada seorang gadis yang dicari sama keluarganya. Dia sembunyi. Ya. Nah, imajinasi saya di situ bermain. Jadilah novel ini. Fiksi mini ini. Ya. Lanjut ya. Nah, nih, ini lebih pusing lagi nih. Mercusuar. Ini mercusuar, ini flash fiction yang menurut saya flash fiction terbaik yang saya tulis di buku ini. Jadi saya merasa menulis mercusuar ini asik sekali. Waktu itu saya ke Pulau Rote. Di sini ada yang dari Rote enggak atau dari Nusa Tenggara Timur? Jadi saya ke Pulau Rote diundang oleh lembaga bernama Cakrawala NTT, Gusti Karno dan teman-temannya. Jadi saya memandang senja di Pantai Baak. Ada mercusuar, ada kapal cepat. Lalu saya merasa bahwa saya adalah si aku di sini, ya, si aku yang sedang menunggu Ruth. Jadilah ini, baca ya, silakan. Nah, siapa nih yang dari NTT? Sanlaus Bandut. Coba baca, renungkan mercusuar ini. Ya, anaknya ternyata Indah F. Wahyuni. Cepat sekali bacanya ya. Jelas balik terhadap diri sendiri saat kecil. Wah, Aritya Gusmala Sari. Nama anaknya Ruth. Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya itu penyanyi di era 80-an. Jadi saya menulis
Saya Avicenna Cilengsi Bogor. Saya menulis fiksi-fiksi mini ini dari Sabang hingga Merauke. Di setiap kota saya tulis, saya kirim ke Indra, kadang-kala jam 2 malam, jam 2 dini hari. Mercusuar ini saya tulis di sana di Pulau Rote. Jadi di satu pulau ini besok saya ke Sumatera Barat, Padang, terus Pariaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, terus Agam. Nah, saya udah dikasih tahu sama Indra, Mas bikin 10 fiksi mini ya untuk buku yang pelatihannya bulan Januari. Tuh, sad ending. Saya senang dengan mercusuar ini. Rencananya ini mau saya bikin novel. Jadi flash fiction atau fiksi mini mercusuar ini bisa jadi prolog. Saya kasih tahu ya, kalau kamu bikin flash fiction itu bisa jadi prolog. Ini bisa jadi prolog, ya. Prolog, lalu saya teruskan ke flashback. Jadi bisa aja nanti dibuka saat si aku dan Ruth kuliah di Malang. Nah, bisa ke sana, ya. Nanti saya harus baca buku-buku tentang Pulau Rote, tentang mas kawin, tradisi menikah di sana. Harus baca. Buku-bukunya udah banyak, tinggal waktu membacanya saya. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, mari kita mulai menulis. Jadi nanti menulis flash fiction dibaca oleh Indra, dikurasi, yang lolos 1 buku dengan saya. Saya kembalikan. Oh, ini dia. Nih, ikut lagi tuh. Ada pelatihan horor nih. 28 Februari itu tanggal berapa ya? Hari Selasa malam Rabu, bukan malam Jumat ya. Ini horor nih. Biar banyak yang ikut. Kalau malam Jumat kayak kemarin nggak banyak yang ikut, takut itu. Saya penakut ini kalau horor udah takut. Justru harusnya malam Jumat, Dra. Iya, Kliwon kalau belum. Kalau baca cerita horor malah ketawa saking takutnya. Oke, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ini sudah selesai. Silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diserap ya. Mohon maaf kalau banyak bercandanya saya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mas Gelagong. Nah, ini nanti ada pertanyaan di grup. Ada yang minta share materinya. Nanti materi akan disampaikan Mas Gelagong sama Mas Indra ya. Nanti akan disampaikan ke grup nanti ya. Tunggu saja. Ada yang bertanya lagi tentang ini apa? Absensi. Absensi juga akan disampaikan di grup ya. Pantau terus di grup. Nanti akan ada di situ keterangan macam-macam di sana nanti. Nah, sekarang raise hand ya. Kita akan ya. Raise hand. Lambaikan tangan kalau mau bertanya. Nah, ini yang mau bertanya nih, silakan ya. Ini sesi tanya jawab. Kita mulai dari Kak Juwito Dasung. Coba dipersilakan, silakan bertanya. Silakan dibuka. Buka mikrofonnya. Kak Juwito. Juwito Dasung. Ini dari mana ini? Semarang ya? Bukan. Orang mana ini nama Juwito Dasung? Orang Timur Maluku kah? Orang Manado kah? Orang mana nih suaranya? Halo, kita ganti yang lain ya. Ya, Ahmad. Silakan Mas Ahmad Nuryadi, Kota Semarang. Ya, terima kasih Ibu. Bisa mendengar suara saya, Bu ya? Ya, bisa jelas. Jelas. Merdu. Ya, ini pertanyaan saya tujukan pada Ibu Kabid Kurikulum karena ini kaitannya dengan kedinasan. Apakah di Kabupaten Semarang penulis fiksi mini ini bisa mendapatkan angka kredit? Kalau dibuat buku itu kan dan buku itu ber-ISBN itu kan nilainya 4. Nah, apakah Kabupaten Semarang
juga sudah memperlakukan hal itu. Kalau sudah, satu buku itu minimal isinya berapa fiksi mini. Itu saja yang saya tanyakan. Ini saya dari Kota Semarang. Iya. Ya, terima kasih, Ibu. Ibu Asih, ada yang bertanya ke panjenengan? Ibu Asih? Oke. Bentar Pak Ahmad ya. Iya, ya. Kalau enggak angka kredit enggak akan nulis ya Pak Ahmad ya? Ya, karena di Kota Semarang ini fiksi mini tidak bisa dinilaikan karena dalam buku 4 dan buku 5 tidak ada aturan tentang itu. Tapi Begini, Pak Ahmad. bagi saya dinilai apa tidak, saya tetap akan menulis fiksi mini ini karena Kasih tahu, karena Pak, kasih tahu. Ya Pak, ya Pak. Pak, kasih tahu ke instansi terkait. Fiksi mini itu dalam sastra yang tadi saya sebutkan, itu cerita pendek. Ada 3 jenis tadi. Jadi justru yang repot itu adalah pentigraf. Cerpen 3 paragraf itu. Jadi di dalam sastra tidak ada pentigraf itu. Nah kalau cerpen itu ada 3, itu masuk kriterianya. Karena masih ke unsur intrinsiknya ada. Jadi Bapak harus memahami, harus protes Pak. Kalau enggak, karena dalam sastra itu ada cerpen pendek, Kebetulan 4 hari tadi, ini hari terakhir, ada apa namanya diklat tentang PKB dan PAK itu Pak. Tapi saya usulkan di dalam buku 4 dan buku 5 tidak ada, maka untuk saat ini fiksi mini tidak bisa dinilai. Tetapi setelah saya menerima penjelasan dari Bung Golagong, saya punya siasat bahwa ini tetap masuk cerpen. Iya. Walaupun mini. Yang Dan tadi saya jelaskan, ya. Jadi yang tadi saya jelaskan itu sangat teoritis. Ya. Ya, dan itu cerita pendek. Persoalannya lebih pendek aja karena ruangnya dipersempit dan itu membutuhkan kreativitas, satu lokasi, ya kan? Ending yang dipelintir itu keahlian itu. Ya, saya setuju. Jadi Bapak bisa bawa ini, jelaskan ke mereka, suruh bikin aja mereka. Bisa gitu apa ya? enggak tuh? Iya, suruh bikin mereka. Bisa apa enggak? Ya, terus kalau sampai enggak dinilai, para narasumber itu masih asing dengan istilah fikmin atau fiksi mini. Masih asing. Makanya tadi saya bilang cerpen pendek. Ya, short story itu bahasa Inggrisnya flash fiction. Jadi cerpen pendek, cerpen panjang, cerpen saja, cerpen pendek. Gitu. Jadi ada cerpen yang pendek. Dan tadi kalau Bapak lihat penjelasan itu sangat teoritis banget. Itu kalau sampai nggak dinilai, itu luar biasa, wawasannya kurang sekali itu yang membuat semacam juklak juknisnya itu. Iya, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang bertanya berikutnya ya. Ya, ya, silakan. Mas Taufik Hussein, silakan. Silakan Mas Taufik Hussein. Mas Taufik Hussein. Mungkin jadi jawaban. Selanjutnya Mbak Ika Bunita, silakan. Mbak Ika Bunita. Dibuka suaranya, Mbak. Masih di mute tuh. Baik, Kak. Ada batasan nih. Baik. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Iya, saya excited banget untuk mengikuti ini karena menurut saya baru dan saya pengen banget membuat. Nah, untuk apa namanya? Tadi kan dari beberapa contoh yang Bapak sudah berikan, itu kan
selalu ada pengantarnya ya, pengantarnya dulu. Semisal saya membuat tidak pakai pengantar, jadi langsung dialog itu, apakah bisa Pak? Boleh, boleh. Gitu saja? Ada juga sih fiksi mini saya yang tidak pakai pengantar langsung dialog ada, nggak apa-apa. Jadi yang penting memenuhi syarat tadi ya, di satu lokasi itu misalnya ya, jangan pindah-pindah terlalu banyak. Kalau misalnya tadi lokasinya di rumah di halaman nggak apa-apa, dia jalan dari halaman ke dalam rumah. Tapi jangan dari rumah ke terminal, rumah itu Ya, namanya ya cerpen. siap. Ya, Ya, oke, nggak ada baik, masalah ya. terima kasih. Sama-sama. Oke, berikutnya Mbak Nur Alfiah, silakan. Masih di unmute itu Mbak Nur Alfiah? Ya, udah bisa. Oke. Terima kasih moderator. Mas Gelagong, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan disampaikan bahwa itu untuk fiksi mini itu satu tempat, kemudian satu waktu. Kalau misalnya, bolehkah kita membuat alur itu melompat? Misalnya mengatakan di dalam teks itu 1 tahun yang lalu atau hanya dalam cerita. Jadi si tokoh itu bercerita 1 tahun yang lalu pernah kejadian seperti ini atau tiba-tiba mengatakan di situ dalam ceritanya 1 minggu kemudian gitu, boleh tidak ya? Itu aja, terima Ya. kasih. Jadi ini memang membutuhkan kreativitas. Kenapa enggak yang 1 minggu kemudiannya saja yang diolah? Bisa nggak? Gitu ya. Ya. Jadi itu kan terlalu panjang tuh. Kalau yang tadi saya siapa judulnya tadi tuh yang nganter pisah itu ya, nganter pisah. Yang nganter Oh pisah iya, kan juga begitu. sebentar, Dia nganter pisah, Iya. tiba-tiba bangun tapi masih di situ. Ya, Ya, pagi hari kan dia bangun di kuburan. Ternyata harinya ulang tahun. Itu masih bisa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi bercerita jadi ada 2 lokasi, kemudian lebih panjang lokasi yang 1 minggu kemudiannya, mendingan digarap yang 1 minggu kemudian. Tapi kalau cuman endingnya saya harus baca ya, endingnya misalnya ceritanya di restoran misalnya, di restoran bla 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 bla, lalu paragraf terakhir seminggu kemudian apa tuh endingnya, masih di restoran juga lokasinya. Saya rasa bisa ditolerir kalau itu masih terhubung gitu ya, jangan sampai jadi pindah cerita gitu ya. Dicobain Iya, nanti kirim ke saya. Iya, oke. Terima kasih. Berikutnya Mas Mahyudin. Mas Mahyudin, silakan. Mas Mahyudin, silakan. Ya, silakan Mas. Matiin itu, nyalain dulu mikrofonnya. Ya, Mikrofonnya masih. Mahyudin? Di mute itu. halo, Masih saya itu. ini Taufik. Ini Mahyudin. Taufik Hussein. Oh, Taufik. Oke, Taufik mana? Oke, Mas Taufik. Silakan. Ya, Taufik Hussein ya. Mahyudin nanti ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sudah diizinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya dari NTT. Oh, NTT. Di mana tepatnya? Flores Timur, Bapak. Besok Juni saya ke sana ke mana? Sumba Timur. Oh, saya di Flores Timur, Kabupaten Flores Timur. Kemarin bulan April apa ya saya di Flores Timur, kok tahu nggak kabar saya ke sana? Lama tuh. Adonara, terus apalagi ya, Lembata. Banyak tuh. Iya, saya hanya waktu itu berhalangan jadi tidak sempat, Pak. Oke, tapi tahu ya saya ke sana ya. Ya, tahu. Oke, silakan Taufik. Begini, Pak, yang pertama berkaitan dengan fiksi ini. Jadi jujur saja bahwa kita ini kan pemula, Pak. Jadi ketika misalnya ada fiksi mini yang kita kirim, meskipun tidak lolos akurasi, tetapi kelemahannya tolong diberitahukan ke kami, umpan baliknya ke kami, sehingga
hal itu yang membuat kami bisa memperbaiki apa yang kami tulis. Oke, Indra. Jadi Nanti itu Indra yang jawab tuh. Pertama. Terus? Ya, Gimana, Pak? Silakan. Yang kemudian kedua apa? yang kedua, mohon pendampingan. Sehingga misalnya ketika kita mengirimkan fiksi mini, meskipun tadi sudah saya katakan tidak lolos akurasi, tetapi kelemahan ini bisa disampaikan agar kita terus memperbaiki. Kemudian yang ketiga, untuk Bapak Ibu Panitia, kalau bisa kegiatan-kegiatan serupa mohon kami bisa digabungkan. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Mas Indra, Iya, jadi buat Taufik Hussein itu ada akun Facebook, Instagram dari SIP Publishing. Ikuti, saya memberi pelatihan dengan SIP Publishing ini sebulan 2 kali ya, Indra. Mas Indra, jawab silakan. Yang pertama tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, kalau ditolak, tolong diberitahu feedbacknya apa sih kesalahannya, gitu Mas Indra. Oh iya, biasanya kalau ditolak itu yang pertama karena tidak memenuhi syarat fiksi mini, yaitu yang ditetapkan oleh kami itu maksimal 500 kata lah. Kalau lebih dari 500 kata itu jelas ditolak. Kemudian satu peristiwa, satu tempat, plot twist itu harus dipenuhi. Nah, sepanjang memenuhi syarat-syarat itu, insya Allah masih bisa lolos gitu. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi dulu itu. Nanti akan kami share PPT-nya ya, PowerPoint-nya. Dan kalau ada apa ya ceritanya mungkin belum mengalir dengan baik lah, nanti bisa belajar melalui baca fiksi mini yang banyak. Jadi ini ada bukunya Pak Golagong ini 50 fiksi mini lah. Nanti bisa belajar bagaimana membuat fiksi mini yang plot twist-nya apa ya bagus, kemudian bisa mengalir bahasanya. Jadi kuncinya itu Mas, banyak baca fiksi mini yang bagus, kemudian penuhi syarat-syaratnya. Insya Allah lolos kalau itu terpenuhi. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Taufik Hussein ngikutin kan dari awal? Ikut, Pak. Nah ini Ibu ada yang nanya di chat, Mas Golagong, di dunia UMKM ada yang dinamakan copywriting. Itu ternyata fiksi mini, apa benar demikian? Ini ada aja nih yang ngomong copywriting bukan fiksi mini. Fiksi mini itu kan ada dialognya, ada narasi atau deskripsinya, ada konflik, ada plot twistnya. Jadi copywriting itu di bahasa iklan. Jadi saya ingin memberitahu ya, ada profesi menulis. Pertama, dia disebutnya script writer dalam bahasa Inggris itu, atau penulis naskah. Ada yang disebut reporter, dia wartawan. Ada yang disebut copywriter. Nah, copywriter ini yang disebut copywriting tadi, dia penulis iklan. Copywriter disebutnya. Jenisnya copywriting, ya. Ada yang disebut pengarang, author. Dia menulis fiksi. Nah, itu satu lagi penyiar itu apa ya? Penyiar masuk ke reporter, ya. Jadi ada 4 profesi penulis. Nah, yang kelima ditambahin di era digital, konten kreator. Nah, ada 5. Ada yang ke-6 tapi belum diresmikan, yaitu penulis surat cinta, itu belum diresmikan. Penulis surat cinta. Yang ke-7 penulis naskah pidato, itu juga tidak diresmikan, naskah pidato. Ada yang tersembunyi dari semua itu, jarang dipublikasi, ghostwriter. Ghostwriter itu sering diistilahkan penulis hantu. Misalnya saya lagi sakit, misalnya saya harus menulis novel, maka saya panggil seseorang, sini bantuin saya ya, saya akan mendiktekan, kamu yang menuliskan. Disebutnya ghostwriter, dia yang menulis. Nah, si orang ghostwriter itu sadar dia memegang rahasia, tidak boleh memberitahu ke orang-orang bahwa yang nulis itu saya. Nah, itu sebutnya ghostwriter. Gitu ya. Oke, siapa lagi nih? Selanjutnya Mbak Naila Parisya.
Silakan. Parisya. Halo. Sepertinya enggak respon nih. Mbak Indah F. Wahyuni. Oh, ada Silakan. tuh Naila Parisa ada tuh. Iya. Tungguin, Mbak ada. Indah. Silakan. Terima kasih buat kesempatannya, Bapak. Saya Naila Parisya, saya masih duduk di kelas 2 SMA, dan dari saya SD, saya tertarik dalam dunia sastra, entah itu membaca cerita pendek ataupun sekarang saya udah SMA, saya suka novel, terutama di novel fiksi, dan saya mulai mengikuti lomba cerpen atau lomba-lomba yang berbau dengan tulisan itu sejak kelas SMA. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang pengalaman-pengalaman dalam menulis. Kadang itu kan kalau saya pribadi merasa kadang susahnya menulis itu ada di ide cerita. Gimana sih cara kita untuk nyari ide cerita biar idenya tuh selalu ada terus gitu. Terima kasih Bapak. Naila, tadi ikut dari awal nggak? Baca contoh-contohnya nggak? Iya itu tuh Pak, tapi saya ingin pengalaman gitu loh. Ya, oke. Ini buat semua juga. Kalau saya jalan sama seseorang, misalnya saya jalan sama temen lah, dia insinyur misalnya, jalan reuni gitu ya, ke pasar. Teman saya yang insinyur itu melihat tukang bubur. Kalau saya sebagai penulis menemukan, gitu. Lalu teman saya yang insinyur ini protes ke saya. Saya juga menemukan. Menemukan apa? Menemukan konstruksi gerobaknya. Sebagai seorang insinyur, cara pandang dia berbeda dengan saya. Jadi dia membayangkan harusnya konstruksi gerobak ini atau arsitekturnya gitu ya, desainnya menurut dia harusnya begini. Nah, jadi masing-masing memandang satu hal itu kadangkala outputnya berbeda. Nah, Naila, kita sebagai penulis, saran saya menggunakan teori jurnalistik 5W plus 1H. Ya, pernah tahu lah ini ya. Nah, 5W plus 1H itu yang membuat kita selalu menemukan ide cerita. Tadi saya kasih contoh ya, cerita yang berjudul Mercusuar. Jadi ketika saya di Pulau Rote, saya selalu mencari kota tua di mana. Diberitahulah kota tua itu di Baa. Saya datang ke sana, ternyata Baa itu sebuah pantai yang betul-betul menghadap ke laut, lalu ada cakrawala di sana. Jadi kalau Naila nonton TV, nah TV itulah cakrawalanya, dan di sebelah kirinya ada mercusuar. Tidak jauh dari mercusuar ada dermaga. Dan saat itu ada kapal cepat sedang mendarat. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan, dari obrolan-obrolan, imajinasi saya bergerak. Oh, jadi kalau di Pulau Rote itu, kalau menikah itu mahal biayanya, terutama mas kawin. Nah, disitulah ada yang disebut riset pustaka, ada yang disebut riset lapangan. Field research, desk research. Jadi selama 1 minggu saya tinggal di Rote, bertanya. Tiap hari, tiap sore saya datang ke Pulau Baa, jadilah Fiksi Mini 1. Bayangin tuh. Jadi kalau diuangkan, cost production-nya, saya nongkrong di kafe dengan honorarium yang saya peroleh itu seimbang lah. Artinya break even point. Makanya saya bilang ini jadi prolog sebuah novel supaya saya bisa datang duit lebih banyak lagi. Nah, jadi ide cerita itu harus dicari dan ditemukan dengan metode jurnalistik 5W plus 1H. Harus banyak bertanya. Saya ingat sekali Bapak saya berpesan, kalau kamu ingin jadi wartawan atau jadi penulis, harus menggunakan metode tanda tanya. Ada tokoh di film Batman yang main itu si siapa ya? Lupa tuh yang ketawanya keras tuh, yang pakai tanda tanya tuh, Riddler ya, yang hijau. Nah, jadi kata Bapak, kamu harus bertanya. Bertanya. Orang anggap kamu bodoh nggak apa-apa. Justru kamu banyak memberitahu, itulah data-data yang kamu peroleh, yang harus kamu masukkan ke dalam cerita-cerita. Nah, jadi menulis itu bukan pekerjaan melamun, tapi kerja-kerja intelektual. Seperti orang-orang mau bikin skripsi, mau bikin tesis, mau bikin disertasi. Yang membedakan cara menuliskannya. Itu. Nah, kemudian
pisahkan antara aku sebagai penulis, alter egonya, saya sebagai penulis, dengan saya sebagai tokoh. Di situ, Naila, kadangkala penulis itu terjebak di sana. Dia memasukkan opini, sehingga orang membaca, ini mau diceramahin. Jadi si penulisnya pengen berceramah, padahal masuklah opini-opini kita ke dalam para tokoh. Jadi sekali lagi, kalau mau jadi penulis, untuk bisa menemukan ide, pertama kali dengan teknologi informasi ini, manfaatkan medsos. Jadi tahapannya yang saya sarankan, belajarlah menulis berita. Berita dulu, pahami itu. 5W+1H. Setelah berita, dalam jurnalistik itu ada yang disebut feature, features. Dari berita naik ke features, lalu ke esai. Nah, esai itu opini. Nah, setelah itu baru ke fiksi. Fiksi itu bisa cerpen, bisa novel. Lalu terakhir puncak dari literasi baca tulis adalah puisi. Nah, tahapan-tahapan itu harus ditempuh. Jika sudah menguasai itu, maka kamu akan mudah menemukan ide, tidak sekadar melihat. Banyak, sekali lagi, banyak penulis yang stuck. Yang stuck itu yang writer's block karena tidak melewati proses itu. Banyak penulis-penulis yang fenomena komet ya, wes gitu ya, wah karya pertamanya ngebum, nggak apa-apa. Nah kalau orang-orang kayak saya yang memang dari Fakultas Sastra, saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung. Saya sering menunggu ini fenomena komet nggak ya? Mau nggak dia meningkatkan kualitasnya? Nah, kadang-kala ada yang short gitu ya, setelah itu dilupakan karena dia bisa melejit seperti komet karena disupport oleh ada semacam circle gitu ya. Nah, tapi keterampilan menulisnya tidak diasah sehingga tidak abadi. Ada yang melejit gara-gara nulis di Twitter misalnya ya, tapi dia tidak melewati proses itu. Contohnya gini deh, kalau kita masuk nonton pameran lukisan, orang akan tahu, wah ini, ya misalnya gini, ada seorang kurator nanya ke si pelukis, ini apa ini? Warna-warna gitu. Oh ini marah, karena ada warna merah dan sebagainya. Bagaimana proses melukisnya? Oh tubuh saya telanjang, saya siram dengan cat minyak, lalu saya berguling-guling di kanvas dalam keadaan marah. Nah, kata kurator gini, bisa nggak kamu melukis wajah saya? Jika kamu berhasil melukis wajah saya dengan mirip, maka saya akan menulis tentang kamu bahwa kamu memang pelukis. Nah, dia bilang, oh nggak perlu itu. Nah, jadi itulah penulis juga harus melewati proses itu, menulis berita, features, lalu esai, lalu baru ke fiksi. Itu. Jadi banyak orang yang bilang, wih rumit amat ya. Ya kalau kamu pengen abadi, pengen bener menulis, menguasai keterampilan ini, ya kamu harus mau berdarah-darah. Gitu ya Naila, kepanjangan saya jawabnya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan wawasan ke yang lain. Jangan patah semangat. Saya pernah bilang ke murid-murid awal saya di Rumah Dunia, alokasikan 2 tahun untuk belajar menulis dengan cara tadi, tempuh jurnalistik, baru naik ke fiksi. Baca karya-karya orang, baca esai, baca berita-berita di koran, pelajari teknik-teknik menulisnya, pelajari gaya bahasa perbandingan, personifikasi, dan sebagainya. Itu yang membuat saya hingga hari ini, alhamdulillah diberi kemudahan menulis 128 buku sekarang. Itu ya. Naila, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi di waktunya hampir habis ini. Mbak Rini, silakan Mbak Rini. Mbak Rini DST. Silakan Ibu, Mbak. Di-unmute dulu. Mbak Rini. Halo. Tidak ada respon ya. Lanjut Mbak Mariati. Mbak Mariati, silakan. Oh, nggak ada respon juga nih ya. Emil, Bu.
Emily, Ibu. Halo, selamat malam. Oh, udah nih. Selamat malam, silakan. Yang mau saya tanyakan adalah untuk Fiksi Mini ini yang mau kolaborasi nanti kalau seandainya lolos kurasi dengan Mas Kulagong, apakah boleh diambilkan dari tulisan kita yang sudah kita upload di media sosial atau harus benar-benar baru? Oke, saya jawab ya. Nanti Mas Indra melengkapi. Oke, siap. Siapa tadi yang nanya? Mbak Emily. Emily Wu. Mbak Emily Wu. Ini kayak nama di Hong Kong ya. Drakor. Enggak nih, bukan orang Hong Kong ya. Pemain drakor. Emily Wu. Malam ini yang ikut di sini 406. Kata Indra yang daftar 1000-an lebih. Kemarin saya baru menyelesaikan 20 Fiksi Mini. Sekarang ini udah saya tebak 10. Ini sekarang saya harus nulis lagi 10. Dan itu baru semua. Bayangin. Jadi kalau misalnya Emily Wu bilang, saya mau naikin yang di medsos, saya akan, mau nggak nanti Emily Wu satu buku dengan saya, cerpen Fiksi Mini saya yang sudah ada di buku yang lain. Halo Emily Wu. Coba Emily Wu di apa, di mute, itu unmute. Saya kok gimana Emily Bu, mau nggak? Ngilang nih. Ngilang. Oke, nih waktunya sudah menunjukkan pukul. Maaf tadi di unmute dari sana. Ya saya dengar. Ya. Gimana? Mau nggak saya pakai Fiksi Mini yang udah dimuat di buku atau di medsos? Mau nggak? Maksudnya yang satu buku dengan saya gitu? Ya, jadi nanti. Apakah yang pernah dimuat? Kalau saya sih sebetulnya tidak apa-apa ya. Ya udah. Karena mungkin juga kalau belum gitu, pernah baca juga. Nanti saya tidak akan menulis, saya ambilin aja yang sudah ada di apa, ditampilkan di medsos. Mau Emily Wu? Kalau memang belum, kalau belum pernah baca, bagi saya kan itu hal baru juga ya Pak. Maksud saya itu kan gitu. Udah dimuat di medsos. Tapi kalau misal nggak baca kan, maksudnya saya seperti itu. Tapi kalau seandainya itu menjadi syarat bahwa memang tidak boleh, hal itu tidak akan saya lakukan, gitu aja sih sebetulnya. Tuh, ini ada jawaban dari N. Siva. Wah, jangan Pak Kulagong, maunya yang baru. Tuh, jadi kalau emang saya tanya Emily Bu yang sudah di medsos memenuhi syarat dengan yang tadi saya sampaikan, satu peristiwa, endingnya plot twist. Oh, di mute lagi. Oke. Sepertinya waktunya sudah. Ya, jadi di unmute ya, di mute sama host. Jadi saran saya untuk Mbak Emily Wu, saran saya sih coba lagi bikin baru. Siapa tahu yang sudah ditulis di medsos itu belum sempurna gitu, belum memenuhi syarat, plot endingnya barangkali juga Mbak belum puas, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Buat semuanya, ini sudah habis waktunya, sudah pukul 9:30, nggak kerasa ya, dari jam 7:30 tadi. Terima kasih, terutama buat guru bisa menulis, guru bisa menulis Semarang. Terima kasih sudah mengundang saya jadi narasumber, juga buat peserta yang malam ini bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya tunggu karya-karyanya. Mudah-mudahan kita bisa satu buku. Terima kasih, sampai jumpa tanggal 28 Fiksi Mini horor. Gitu ya? Iya. Nah, terima kasih ya. Di saatnya foto bersama nih. Silakan. Silakan dibuka layarnya, kita akan berfoto bersama. Dari nomor 1 ada 16 gitu ya. Nomor 2
ketiga, keempat, kelima, banyak yang menutup layar nih. Ya, malam hari udah mulai 6, iya. Make up-nya luntur. Luntur. Ketujuh. Sambil angkat kopi ya. Iya, silakan. 8. 16 nih, baru 8 nih. 9. 10. 11. 12. Yang mau pesan buku saya, Fiksi Mini tadi 50 Fiksi Mini ke Mas Indra ya. 13. Kalau Mas Indra habis, di saya masih ada stoknya tuh, bisa saya tanda tangani. Yang mau pesan, saya tulis di kolom chat ya. Hubungi siapa? Pesan buku 15. 081906311007. Nih, sudah semuanya nih. Bu Sulatri, kalau ada yang mau pesan buku saya, ya. di Mas Indra habis, di saya masih ada stok, ditandatangani saya, pesan ke, ada saya tulis di kolom chat tuh, ke 081906311007. Sampai jumpa ya. Iya, terima kasih nih ya Mas Gulagong ya, materi yang di-share di grup dan absensi juga. Kemudian siapa yang ingin naskahnya dipilih, penuhi syarat-syaratnya, itu ya. Nah, saya dari GBM Guru Bisa Menulis Kabupaten Semarang mundur diri. Mohon maaf atas semua salah kata atau kalimat yang saya ucapkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Saya Gulagong, Duta Baca Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.